pegang pedang, ya kan? Dia punya tali sendiri. Dan kita tahu kalau ini berharga atau enggak itu dari mana ya? Oke guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia. Sekarang ini kita lagi sore-sore lagi di cafe santai-santai dan kita kedatangan tamu yang spesial hari ini guys. Jauh-jauh dari Jakarta, Anita Hara. Yeay! Apa kabar? Selamat. Selamat Hari Raya, Selamat. Lebaran bentar lagi. Apa kabar Anita? Luar biasa. Luar biasa baik. ya. Ini baru pertama kali kita ketemu guys, agak grogi guys. Jadi Anita Hara ini lagi pertama kali mampir di cafe kita Etnik Indonesia. Iya, happy banget bisa hadir di sini, jujur aja karena memang banyak banget yang penasaran nih. Mantap, sama barang-barang pusaka yang ada di Etnik Indonesia. Begitu aku masuk aja aku lihat dengan udah disajikan ada patung-patung, ada keris, ada lukisan. Wah, luar biasa banget ya di Loh, sini ya. Anita Hara sendiri asal dari mana nih? Dari ini ya? Kebetulan Kelahiran mana? Aku tuh kelahiran sih Jakarta. Jakarta ya? Tapi kebetulan mama itu Banjarmasin, Oh. papa itu Batak. Wah, Tapi oke. mama besar di Surabaya. Oh, Jadi dia kalau Anita juga pernah tinggal di Surabaya? Kalau tinggal Surabaya enggak Belum sih, pernah ya? cuma berlibur ke rumah nenek ada di sini. Tapi untuk budaya Jawa, budaya Indonesia gimana nih selama ini? Selama ini kan kebetulan kan memang aku kan berkecimpung juga sebagai seorang presenter yang aku juga keliling untuk mengulik etnik-etnik di Seluruh Nusantara. Nusantara yang dari masakan, barang-barang, semua memang aku ini ya, dan aku tuh tertarik. Udah familiar berarti ya dan sama aku budaya sangat kita ya? tertarik gitu loh dengan budaya kita yang mungkin sangat luar biasa gitu. Mantap. Waktu pertama kali Kak Anita dengar Etnik Indonesia ini dari mana Kak? Kok bisa mampir ke sini nih? Aku kebetulan dengarnya itu dari teman ya. Teman ya? Yang katanya, wah di Etnik Indonesia ini banyak banget loh barang-barang bersejarah dan bisa menguntungkan buat yang punya gitu loh. Dan kebetulan kan secara aku kan emang cewek yang nggak penakut gitu kan, dan suka banget tuh sama hal-hal yang superhero gitu kan. Oh gitu ya? Apalagi dari baju aku aja udah kelihatan Wonder kan. Woman guys. Dari Wonder Woman ini kebayang kan, dia pegang pedang, ya kan, dia punya tali sendiri, dia juga punya gelang yang bisa menangkis serangan ya. Serangan. Nah, apalagi kalau di sini kan ngebahas nggak jauh nih dari pedang berarti ada keris. Iya, ya. Di Indonesia juga punya Wonder Woman juga. Yes. Pernah dengar nggak? Apa? Roro Jonggrang. Oh, tahu. Yang bisa membangun candi dalam satu malam. Iya, Roro Jonggrang. Ada juga di Jawa Timur ada yang namanya Kendedes guys. Itu ibu dari semua raja-raja yang ada di Jawa ini. Oke. Wah, nanti kita cerita banyak ya. Penasaran. Tapi tentang pusaka nih, Kak Anita. Familiar nggak sih sama pusaka Indonesia? Pusaka Indonesia kurang lebih untuk dikasih tahu untuk keliling Indonesia sih banyak tahu, apalagi kalau soal kayak keris. Kalau di bapaknya berarti orang Sumatera, berarti ada pusaka di Sumatera juga ada. Ada. Setiap daerah ada. Setiap daerah. Ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita ini karena udah teknologi, karena udah hidup di kota metropolitan, kadang-kadang kita udah akhirnya melupakan. Ini penting sekali. Padahal itu salah satu identitas bangsa kita, guys. Jadi harus melekat sebenarnya kan. harus mulai lagi ya. Dikembangkan lagi. Apalagi buat kaum milenial Iya, kan. iya. Harus mengerti nih pentingnya untuk kita mengerti sejarah ini. Nah, mungkin Anita belum pernah dengar kalau keris itu kan cenderung adalah pegangan pria kan. Iya. Ya, pernah nggak dengar bahwa wanita pun punya pusaka? Wah, benar. ada ya? Ada. Ternyata apa? Ada. Jadi di Indonesia ini guys bukan hanya pria aja yang punya pusaka, tapi wanita pun diberikan pusaka juga sama seorang ibu kepada anaknya. Berupa keris. Oh
jadi seorang wanita juga bisa megang keris? Harus. Dan bentuknya itu agak berbeda dengan bentukan pada umumnya. Ini pengalaman kita waktu kita menghadiri acara di salah satu kerajaan Mangkunegaran ya. Ketika itu ada pengesahan seorang raja kepada anaknya sebagai pewaris tahtanya. Bapak atau raja ini memberikan hadiah pusaka keris kepada pemegang kerajaan yang selanjutnya. Sedangkan seorang ibu memberikan keris juga kepada permaisurinya. Iya, menantunya berarti kan. Ya, kayak gitu. Dan itu dua-duanya adalah sebagai apa ya? Sebagai simbol kekuasaan untuk memegang suatu pemerintahan. Itu masih jadi kayak serah terima ya. Serah terima jadi jabatannya itu pakai gitu. Sebuah keris ini gitu kan ya. Oke, kita minum dulu kayaknya ya. Biar Kak Anita nggak haus guys. Sambil saya ambil pusakanya ya kayaknya. Nah itu membuat saya berpikir gitu loh. Wah ternyata pusaka itu atau keris itu nggak didominasi oleh pria saja. Tapi justru seorang wanita itu memang diharuskan memegang pusaka. Oke. Seperti itu. Karena apa sih sebenarnya harus bisa diserahkan pusaka ini? Karena apa ya? Iya. Oke, kita mungkin perkenalin dulu ya Kak ya. Ini yang membedakan. Nah, ini membedakan. Ya? Ini dua-duanya adalah pusaka dari gagraknya ini Jawa Timuran, Madura. Warangkanya juga ciri khas warangka Madura. Tapi di Jawa Timur juga kita masih pakai seperti ini. Kayunya kayu Trembalu. Dan di pendoknya ini pendok kuningan tua. Dan yang satunya lagi ini adalah pusaka yang untuk wanita. Jadi ya bentuknya lebih kecil. Dia model sendang walikat kalau bahasanya di nama warangkanya itu. Ini kayunya kayu kemuning mungkin. Nah di sini ada simbol kuda terbang. Ini melambangkan simbol dari kerajaan Sumenep. Dari kerajaan Sumenep, Madura. Nah, kita berani nggak nih Kak Dika buka keris nih? Berani dong. Nah, ada ini saya boleh pegangin ya buat Kak. Jadi caranya begini ya. Ada cara kita memegang keris. Satu, menyerahkan pusaka pun ada adabnya. Jadi misalnya saya kepada Kak Nisa, saya harus dibawa tangan saya untuk dipegang ini ke atas. Gitu ya. Jadi kita yang dibawa. Nah, untuk memegang keris, untuk membukanya, ini keris ini dibalik, yang bagian yang apa? Itu di luar, bagian depannya di luar. Setelah itu ini dipegang gini, bawahnya, jempolnya didorongkan ke bawah untuk membukanya ya, kayak gini. Nah, setelah itu baru ditarik ke atas Kak, gini. Yes. Nah. Ini baru pertama kali megang keris atau gimana nih? Wah ini baru pertama kali guys megang keris guys. Jadi kita bisa ngelihat perbedaan selain daripada warangkanya, dari bentukan kerisnya aja juga berbeda ya Kak ya? Iya. Betul. Jadi satu dari bilahnya, kalau ini namanya bilah dengan daburan brojol, yang mana punya filosofi daburan brojol itu bisa melancarkan segala usaha kita. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu brojol itu berarti lancar gitu. Paham ya. Nah, gampang brojol. Baca brojolnya kayak gitu kan. Apalagi itu orang melahirkan kan. Nah, tadi kan Kak Nisa tanya, kenapa kok orang itu harus punya keris? Nah, itu salah satu fungsinya adalah pusaka ini selain daripada benda bersejarah, selain daripada dia juga senjata untuk mempertahankan diri, tapi dia mempunyai fungsi filosofi dan fungsi secara spiritual, di mana manusia itu bisa dibantu secara spiritual kelancaran dalam segala usahanya. Ya, karena orang tua kita itu dulu mengerti bahwa manusia ini bukan hanya memerlukan kepintaran atau pengetahuan, manusia itu juga memerlukan yang namanya keberuntungan. Oke, jadi dengan memiliki pusaka seperti keris ini bisa memberikan keuntungan buat pemiliknya. Keuntungan pasti. Secara fisik selain daripada kita merawat. Berkarisma kah seperti itu? Langsung memancar wajahnya, guys. Ya? Langsung memancarkan cahaya. Tapi memang energi pusaka itu kalau kita udah bisa merasakan secara langsung nggak langsung itu bisa membantu aura tubuh kita untuk jauh lebih
cara sesuai dengan dapur, pamor, dan pakemnya. Kalau yang dipegang Anissa ini adalah pusaka dengan dapuran sempaner. Sempaner ini adalah sempono benar atau manusia yang harus hidup secara benar di mata Tuhan gitu loh. Oh, manusia yang harus. Jadi biasanya untuk pusaka pertama orang itu secara pakem itu mempunyai pusaka dengan dapuran lurus atau bilanya ini lurus. Karena ada yang lo ya, nanti kita lihat yang lo ini lurus. Nah, keris lurus ini ada beberapa nama dapur. Salah satunya adalah dapur brojol, yang mana dapur brojol ini zaman dulu digunakan untuk orang-orang yang lagi mau menunggu peristiwa kelahiran juga memerlukan dapuran brojol. Oke. Jadi bukan cuma orang yang lagi mau usaha. Bukan. Okay. Karena kelahiran itu sebenarnya adalah pertarungan nyawa ya kalau orang zaman dulu ya. Dan awal mula kehidupan. Awal mula kehidupan. Nah, untuk yang dapuran sempaner ini dulu dibuat sama empunya, dia berdoa supaya pemegangnya itu bisa hidupnya itu lempeng ke atas untuk bisa hidup secara benar di mata Tuhan. Oh, jadi ini khusus para wanita aja? Kalau untuk bentukan kecil seperti ini memang digunakan untuk wanita. Tapi dapur sempaner sendiri ada juga untuk yang pria. Oh gitu. Iya, jadi nggak khusus wanita nggak khusus wanita. Pria juga ada, juga jadi ya? dibedakan dari ukuran. Satu dibedakan pasti dari lebih ukuran. Besar ya? Pria pasti lebih besar, wanita biasanya di angka 21 cm. Kalau udah di atas 21 cm itu lebih untuk yang pria. Kayak gitu. Dan di pamornya juga Kak, kalau di pamor ini mempunyai arti masing-masing. Nah, untuk pamor yang saya pegang ini adalah pamor. Itu bagus sekali loh. Ya, ini pamornya kupu tarung namanya. Jadi kupu tarung ini penggambaran dari metamorfosis manusia itu bisa berubah hidupnya dari yang sederhana menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Okay. Nah, untuk yang Anita pegang ini adalah pamor gubet namanya. Gubet. Ya, gubet itu seperti selendang itu dia penggambaran tentang perlindungan sebenarnya. Oh, jadi ini kita dengan megang ini kita ada perlindungan. Ada perlindungan. Jadi kalau orang-orang berusaha ngejahatin kita nggak bisa mudah-mudahan bisa. Orang yang mau jahat itu nggak jadi jahat kan gitu kan. Nah, makanya kan kalau kita ini sebenarnya pusaka itu bukan sesuatu yang sifatnya sebagai gaya-gayaan kan gitu. Tapi kirain kalau aku pegang ini jadi banyak yang naksir. Oh, ada juga. Gitu ya? Harus punya pamor melati tumpu atau melati rinunci. Oh, beda lagi tapi? Beda lagi pamornya. Beda lagi. Tapi yang pertama harusnya sempaner dulu. Supaya hidupnya kan bener dulu kan. Setelah itu dilindungi juga. Habis gitu baru dapat jodoh kan gitu. Nyambung juga akhirnya. Oke Kak, kita bicara tentang keris kan. Kita tutup aja ya. Kak Disa suka nggak? Boleh nggak sih aku pegang? Oh boleh dong. Takutnya tajam nih kerisnya. Ya karena tua. Ya boleh. Jadi karena ya. tua pasti dia ada tekstur. Iya makanya teksturnya. Jadi tekstur itu terjadi dari lipatan-lipatan besi yang dilipat-lipat sedemikian rupa menjadi satu bentuk pamor. Pantes ada garis-garis. Ada garis-garis. Jadi setiap garis itu adalah salah satu lipatan. Oke. Wow. Keren ya. Nah ini teknik seperti ini dikenal juga di luar negeri adalah teknik seperti pisau Damaskus. Itu ada di luar negeri, belati yang menggunakan seni tempat Damaskus itu ada corak tertentu. Tapi kalau di Damaskus sendiri itu nggak bisa teratur. Jadi kalau Damaskus itu dia berantakan. Ya tempatnya berantakan. Okay. Tapi kalau di Jawa ini di Indonesia khususnya itu punya ada yang namanya pamor rekan.
Rekan itu pamor yang memang direncanakan untuk buat pamor seperti ini. Kalau sekarang ini pengrajinnya masih ada kah? Sekarang masih ada. Masih ada. Jadi salah satu pengrajin terbesar di Indonesia adalah di daerah Madura Sumeneb. Ya, itu turun temurun beberapa generasi bergenerasi itu masih sebagai ini empu. Dan kita tahu kalau ini berharga atau enggak itu dari mana ya? Berharga atau enggak ya? Jadi gini, karena kisahnya kan dari setiap keris. Ya, jadi pusaka ini kan bisa tahu kita berharga secara sejarahnya udah pasti tidak ternilai harganya. Dari secara fungsi secara spiritualnya juga kita nggak bisa dihargai dengan apapun kan. Tapi kalau secara materi pusaka itu bisa tinggi nilainya satu dari keutuhannya. Keutuhannya ya. Ya, jadi pusaka itu harus utuh, bilanya harus utuh, nggak ada yang patah, nggak ada yang korupsi, nggak terlalu sampai setengah kayak gitu ya. Utuh, tangguh itu adalah jelas era pembuatannya kapan. Jadi tapi ada tertulis? Ada sebenarnya ada tertulis di beberapa serat. Di beberapa serat. Serat di Jogja ada, di Surakarta ada. Jadi setiap era itu pusaka mempunyai ciri khas khusus. Contohnya pusaka dari era Majapahit misalnya, dia mempunyai ciri khas besinya seperti ini, gonjonya seperti ini, pamore seperti ini, panjangnya seperti ini gitu. Dan barang-barang berharga itu selama ini bisa ditemukan di mana ya? Ya itu, jadi gini. Apa di museum aja? Di museum banyak, di Taman Mini kita bisa temuin ribuan pusaka koleksi dulu dari Ibu Tin. Ada di Surakarta, ada di setiap kota. Harusnya ada di Solo juga ada museum di Solo. Masalahnya adalah pusaka ini semakin hari semakin langka. Nah, itu. Satu karena beberapa generasi yang terakhir ini udah mulai menjauhi untuk merawat pusaka. Makanya kita perlu mengingatkan kembali Nah pusaka ini, iya, walaupun penting banget. Selalu kita lestarikan. Bener, walaupun pusaka ini yang dibilang, pusaka ini sakti atau ini, tapi kalau nggak dirawat berpuluh-puluh tahun dia keharatan dia akan habis. Iya betul sekali. Termakan usia. Iya. Jadi saya pernah temuin beberapa teman, saya punya nih warisan dari kakek, tapi udah nggak pernah dibuka dari turun temurun. Jadi sampai keset tapi iya karena takut ya. Kan, karena takut ya. Karena udah ceritanya udah terlalu mistik, akhirnya keturunan selanjutnya itu nggak mau lagi kan, takut untuk merawat pusaka. Bener. Nah setelah ada satu peristiwa, oh ya ini gua mau rawat nih sekarang, begitu dibuka tinggal setengah. Aduh sayang. Iya kan, karena kurangnya informasi buat kita untuk bisa merawat pusaka itu. Karena memang nggak sembarangan nggak sembarangan, pusaka ini harus dihindarkan dari kelembapan. Harus dihindarkan juga dari nggak boleh ditutup terus. Justru kalau misalnya ditutup dia itu rapat, ini sistemnya seperti kayak di vakum gitu ya. Jadi lebih bagus dia aman. Cuman kita harus perhatikan kalau kayu ini lembab, dia ada kelembapan, akhirnya bisa menimbulkan karat di bilanya. Itu sebabnya perlu diwarangin atau perlu dikasih minyak. Kasih minyak. Tapi asak lagi nggak usah ya. Jangan. Tapi ada. Mengaruhi ini ya. Ada cuman di Bali itu ada satu tradisi yang namanya tradisi disangling, Kak. Sangling itu jadi setiap di hari tumpak landep itu di Bali mereka menggosok bila pusaka itu dengan bambu. Makanya kalau pusaka dari Bali itu licin-licin seperti baru. Nah itu kan tradisi di setiap daerah beda-beda ya. Jadi itu keindahan pusaka-pusaka Indonesia. Nah kira-kira setelah ngobrol-ngobrol ini pengen nggak nih kita merawat pusaka nih? Makanya pengen belajar. Mudah-mudahan dari video ini bisa menginspirasi teman-teman juga ya. Iya. Yang lain jangan takut sama pusaka, karena yang namanya keris itu adalah benda yang memang orang tua kita zaman dulu itu membuatnya untuk kebaikan keturunan-keturunannya. Jadi ini harus dilestarikan. Dan kalau bisa keturunan selanjutnya yang akan menjaga dan merawatnya bisa juga memberikan contoh lagi kepada keturunan selanjutnya. Iya. Nah, kita udah terlalu lama ditakut-takutin tentang pusaka itu. Oh, jangan buka. Iya, nanti bergerak sendiri. Oh, nanti ini sendiri. Yang mana itu nggak selalu sepenuhnya benar. Karena pusaka itu nggak akan bisa bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Betul sekali. Iya.
Jadi jangan takut untuk merawat pusaka, jangan takut untuk kita melestarikan budaya, karena dari budaya ini ada identitas kita sebagai orang Indonesia. Mantap ya Kak ya? Mantap. Kasih pesan-pesan dong Kak buat teman-teman semua Kak. Nah, buat kalian semua, tadi kan pembicaraan kita seru banget ya tentang pusaka Indonesia. Nah, perlu banget nih buat kalian juga bisa melestarikan bagaimana sih merawat keris seperti ini, gitu. Apa kegunaannya dan keuntungannya jika memiliki keris seperti ini, karena siapa lagi yang bisa mempertahankan pusaka leluhur seperti ini, karena kalau bukan kita siapa lagi ya kan, harus kita mencintai budaya Indonesia. Iya, kadang-kadang kita malu sama kalau kita masuk ke grup-grupnya internasional keris itu Kak, orang-orang dari Jerman, dari mana-mana, mereka lebih menghargai pusaka ya. Lebih informasinya, mereka lebih tahu banyak pusaka kita dan sejarah kita daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita harus ini ya, tergugah untuk kita lebih menyelami pusaka kita sendiri daripada orang luar. Betul sekali. Ya. Setuju sekali. Nah ini pusaka ini Anita suka nggak? Ini? Ya. Suka dong. Oke, kalau suka saya akan hibahkan pusaka Dapur Sempaner Pamor Gubet supaya Kak Anissa bisa terus hidup benar dan dilindungi sama Sang Maha Kuasa ya. Iyalah, jadi ini adalah pusaka pertama Anita Hara ya. Anita Hara. Wah, mantap guys. Oke guys, itu tadi video kita. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Thank you udah nonton video-video kita ya Kak ya. Iya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.